Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang neuroanatomi sistem saraf pusat yang beranggotakan Khalilah Arista Putri, Lutfia Rahmadani, Rizky Bagas Derajat Pratama, dan Sekar Ayu Agustiani. Tujuan dari kelompok kami untuk membuat video ini adalah untuk menjelaskan pemahaman tentang sistem saraf pusat dan bagian-bagiannya, serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat adalah bagian dari sistem saraf yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat berfungsi untuk mengintegrasikan, memproses, dan merespon informasi yang diterima dari seluruh tubuh. Informasi tersebut dapat berupa sinyal sensorik dari organ tubuh atau lingkungan sekitar, maupun sinyal motorik yang mengatur gerakan tubuh dan aktivitas fisiologis lainnya. Sistem saraf. Sel saraf merupakan satuan kerja dari sistem saraf, berfungsi untuk memberi impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsangan. Sel saraf atau neuron terdapat satu badan sel. Dari badan sel keluar dua serabut saraf, yaitu dendrit dan akson. Sinyal yang dibawa akan berjalan melalui sinapsis antara dua neuron. Selanjutnya ada struktur neuron yang terdiri dari dendrit, akson, badan sel, selubung myelin, dan sinaps. Lalu ada susunan saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Nah, otak dibagi lagi menjadi 4, yaitu otak besar, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Cerebrum. Otak besar atau cerebrum adalah bagian otak yang paling besar. Organ yang sangat kompleks ini memiliki berbagai fungsi penting bagi tubuh, seperti pengontrol utama gerakan tubuh yang disadari, kemampuan berbahasa, berpikir, dan menyimpan memori. Otak besar terletak di bagian depan otak. Otak besar dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada lobus frontal, berfungsi mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori. Contohnya berpikir. Lalu ada lobus parietal, berfungsi mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, dan nyeri. Contohnya merasakan perubahan suhu. Lalu ada lobus temporal yang berfungsi mengendalikan indera pendengaran. Contohnya mendengarkan musik. Lalu yang terakhir ada lobus occipital, berfungsi mengendalikan fungsi penglihatan. Contohnya melihat pemandangan. Selanjutnya ada cerebellum. Otak kecil merupakan komponen penting di dalam otak manusia karena berperan dalam pengaturan gerakan motorik dan kontrol keseimbangan. Contohnya itu menulis dan melukis. Otak kecil terletak di belakang otak. Struktur. Otak kecil terdiri dari materi abu-abu dan materi putih. Materi abu-abu terletak di permukaan otak kecil. Itu terlipat rapat membentuk korteks cerebellar. Lalu ada materi putih terletak di bawah korteks cerebellum. Tertanam di materi putih adalah 4 inti cerebellar atau inti dentate, emboliform, globus, dan fastigi. Bagian cerebellum. Yang pertama, lobus anatomi. Ada 3 lobus anatomi yang dibedakan pada otak kecil, yaitu lobus anterior berwarna kuning, lobus posterior berwarna hijau, dan lobus floculonodular berwarna biru. Yang kedua, zona. Ada 3 zona cerebellar. Di garis tengah otak kecil terdapat vermis. Kedua sisi vermis merupakan zona perantara. Lateral ke zona perantara adalah belahan lateral. Yang ketiga, divisi fungsional. Cerebrocerebellum yang mengatur koordinasi aktivasi otot dan penting dalam gerakan yang dipandu secara visual. Spinocerebellum yang mengatur pergerakan tubuh dengan memungkinkan koreksi kesalahan dan menerima informasi proprioseptif. Vestibulocerebellum yang mengendalikan keseimbangan dan refleks mata, terutama fiksasi pada target. Batang otak terletak di sisi posterior otak, bergabung dan menyatu secara struktur dengan spinal cord. Medulla oblongata terletak di bawah pons, berfungsi sebagai pusat vital atau otonom yang mengatur fungsi respiratori dan vasomotor.
Pons berfungsi menjaga keseimbangan tubuh dan tempat keluarnya saraf kranial. Midbrain terletak di bawah talamus dan berfungsi mengontrol respon, mempertahankan kesadaran, dan mengatur refleks cahaya pupil. Sistem limbik. Sistem limbik berfungsi dalam pengaturan sistem endokrin, sistem saraf otonom, regulasi emosi, perilaku, dan memori jangka panjang. Sistem limbik yang pertama ada hipokampus, berfungsi untuk memori jangka panjang, contohnya adalah mengingat pelajaran. Kemudian amigdala berfungsi mengatur emosi, contohnya menangis dan marah. Selanjutnya dari sistem limbik, yaitu septum. Septum berfungsi sebagai pemisah antara hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Selanjutnya yaitu fornix. Fornix berfungsi sebagai penghubung hipokampus ke bagian lain sistem limbik. Yang terakhir yaitu corpus callosum. Corpus callosum berfungsi sebagai penghubung kedua hemisfer otak. Bagian dari otak yang selanjutnya yaitu diencephalon. Diencephalon memiliki lokasi sentral di dalam otak manusia yang terletak tepat di atas batang otak. Talamus. Talamus berfungsi menyampaikan sinyal sensorik dan motorik ke korteks cerebral dan mengatur kesadaran, tidur, dan kewaspadaan. Selanjutnya, hipotalamus. Hipotalamus berfungsi menghubungkan sistem saraf ke sistem endokrin melalui kelenjar pituitari. Selanjutnya, epitalamus. Epitalamus berfungsi untuk sekresi melatonin dari kelenjar pineal, pengaturan jalur motorik dan emosi, dan bagaimana energi disimpan dalam tubuh. Selanjutnya yang terakhir adalah subtalamus. Subtalamus berfungsi menerima koneksi aferen dari substansia nigra dan striatum dan mengatur pergerakan otot rangka. Selanjutnya dari sistem saraf pusat yaitu medula spinalis. Medula spinalis adalah kumpulan serabut saraf yang berada di sepanjang tulang belakang yang membentang dari bagian otak hingga ke punggung bagian bawah. Fungsi dari medula spinalis yaitu sebagai penghubung impuls antara otak dan sistem saraf perifer. Selanjutnya memungkinkan jalan terpendek pada gerak refleks dan untuk mengontrol gerak motorik. Contohnya seperti berlari dan menendang bola. Selanjutnya ada gambar medula spinalis jika dipotong mendatar yang akan tampak seperti gambar berikut. Substansia alba atau white matter merupakan bagian yang berwarna putih yang terdiri atas akson bermielin. Kumpulan akson ini pada medula spinalis akan membentuk suatu traktus atau suatu jalur tempat jalannya impuls. Substansia grisea atau gray matter merupakan bagian yang berwarna abu-abu, terutama terdiri atas badan sel saraf dendrit dan sel glia. Pada substansi grisea terdapat 3 kornu, yaitu kornu ventral terletak di depan, kornu lateral, dan kornu dorsal terletak di belakang. Radix ventral membawa informasi sensoris atau aferen ke sistem saraf pusat. Dan yang terakhir ada radix dorsal yang membawa informasi motorik aferen ke otot dan kelenjar. Substansia alba terdiri atas tractus ascendens dan tractus descendens. Nah, di sini tractus ascendens itu membawa informasi sensoris menuju ke otak. Kalau yang tractus descendens membawa perintah motorik dari otak menuju ke motor neuron. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari tractus ascendens dan juga tractus descendens. Pada gambar berikut, area biru merupakan bagian dari tractus ascendens dan area berwarna merah merupakan bagian dari tractus descendens. Sekian materi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.